Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tin Hadikusumo dari GPIB Sion DKI Jakarta. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan pada saat ini kami ingin membaca bersama-sama ya Tuhan, membaca Alkitab dan renungannya. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Lukas 4 ayat yang ke-38 sampai dengan 39 yang menyatakan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat dengan tema kasih itu memulihkan.
dengan ayat emas yang ke-39, yaitu maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Yesus diminta tolong untuk menyembuhkan mertua Simon dan demam tinggi, Dia datang dan mendekati perempuan yang terbaring lemah itu dan memulihkannya. Menolong dan menyembuhkan yang sakit adalah wujud dari kehadiran kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Pemulihan hidup manusia adalah salah satu karya utama kasih karunia Allah. Kehadiran Yesus di sisi ibu mertua Simon menyampaikan pesan ilahi kepada kita orang percaya bahwa dalam keadaan lemah, sakit, dan tak berdaya, Allah hadir di sisi kita untuk memulihkan. Para pembaca yang budiman, hidup manusia tak selamanya kuat, bugar, dan sehat. Setiap orang akan mengalami masa-masa lemah dan ringkih. Suatu saat akan ada kerabat, sahabat, atau keluarga yang sakit dan dalam keadaan yang sedemikian lemah. Hadirlah di sisi mereka yang lemah. Rawatlah mereka yang sakit. Berilah perhatian pada orang-orang yang sendiri dan kesepian. Sentuhlah hidup orang-orang yang terbuang dan terabaikan. Sebab kita orang beriman kepada Kristus, hidup orang percaya merupakan kesempatan untuk ambil bagian di dalam karya Kristus menghadirkan kerajaan Allah di sekeliling kita. Menjadi orang beriman juga bersedia menerima pertolongan ketika lemah. Menerima keadaan kala kita tak berdaya dan mau meminta pertolongan, karena akan ada saatnya juga kita lemah dan terpuruk. Hidup orang beriman sesungguhnya adalah tentang memberi dan menerima, bersedia hadir bagi sesama dan menerima kehadiran orang lain, bersedia merawat hidup orang lain, dan mau dirawat oleh sesama. Sebab kasih selalu merupakan tindakan saling berbagi, saling menerima, saling hadir, dan saling memelihara kehidupan satu dengan yang lain. Karena Kristus hadir dalam kelemahan kita melalui orang-orang yang melayani dan merawat kita, dan kita menghadirkan Kristus ketika kita memberi perhatian, menopang, merawat, dan menolong sesama. Dalam sakit, dalam kelemahan, cinta kasih akan memulihkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlalang.
Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, di penghujung tahun ini kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu boleh kami rasakan hingga saat ini, dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati bagi oma opa yang di dalam kelemahan tubuh, berikan tumpangan-Mu, kiranya Tuhan menjamahnya dan beri kesembuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para pengurus Dewan PKLU. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, agar supaya boleh menuntun kami, para pengurus, dimanapun kami berada. Dan kami boleh meneladani dan melakukan semua yang sudah diprogramkan. Terima kasih Tuhan, waktu yang Kau beri, kehidupan yang Kau beri hingga penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat menyambut malam tahun baru dan tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.